Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai sistem pengendalian manajemen PT Bank Mandiri. Saya Apriliani Putri. Saya Tasya Amelia, saya Fareliati, dan saya Raka Kansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi Sistem Pengendalian Manajemen Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan analisis Sistem Pengendalian Manajemen Bank Mandiri. Namun, sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Kami dari kelompok 1 S1 Akuntansi Universitas Pamulang yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya Apriliani Putri Herawati, yang kedua, Farah Herianti, yang ketiga, Rafa Kansa, dan yang keempat, Tasya Amelia. Profil perusahaan Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Eksim, dan Bapindo dilebur menjadi Bank Mandiri. Masing-masing dari keempat legasi bank memainkan peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Satu dari sekian banyak keberhasilan Bank Mandiri yang paling signifikan adalah keberhasilan dalam menyelesaikan implementasi sistem teknologi baru. Sebelumnya, Bank Mandiri mewarisi 9 core banking system yang berbeda dari keempat bank. Setelah melakukan investasi awal untuk segera mengkonsolidasikan ke dalam sistem yang terbaik, Bank Mandiri melaksanakan sebuah program 3 tahun dengan nilai 200 juta US dollar untuk mengganti core banking system kita menjadi satu sistem yang mempunyai kemampuan untuk mendukung kegiatan consumer banking kita yang sangat agresif. Hari ini, infrastruktur IT Bank Mandiri memberikan layanan straight-through processing dan interface tunggal pada seluruh nasabah. Nasabah korporat Mandiri sampai dengan saat ini masih mewakili kekuatan utama perekonomian Indonesia. Menurut sektor usahanya, portofolio kredit korporasi terdiversifikasi dengan baik dan secara khusus sangat aktif dalam sektor manufaktur, food and beverage, agrobisnis, konstruksi, kimia, dan tekstil. Persetujuan dan monitoring kredit dikendalikan dengan proses persetujuan 4Is yang terstruktur, di mana keputusan kredit dipisahkan dari kegiatan marketing dari unit bisnis Bank Mandiri. Visi, misi, dan tujuan PT Bank Mandiri. Visi, menjadi partner finansial pilihan utama Anda. Misi, menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Tujuan, untuk memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Bank Mandiri berupaya untuk meningkatkan kepuasan nasabah dengan memberikan fasilitas yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan bank. Penganggaran dan keuangan PT Bank Mandiri. Penganggaran dan keuangan PT Bank Mandiri pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang baik. Berdasarkan laporan keuangan, Bank Mandiri berhasil mencapai laba bersih sebesar Rp55,06 triliun, meningkat 33,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja ini didorong oleh dana murah seperti tabungan dan giro yang tumbuh 7,05%, yang mencapai Rp1.171,7 triliun serta rasio dana murah current account and saving account yang mencapai 74,3% secara konsolidasi dan 79,4% secara bank only. Selain itu, Bank Mandiri juga berhasil meningkatkan pangsa pasar kasa yang antara industri perbankan menjadi 21,72%. Dalam laporan keuangan, Bank Mandiri juga melaporkan bahwa rasio NIM mencapai 5,48%, menunjukkan tingkat profitabilitas yang stabil. Kinerja ini didukung oleh konsistensi Bank Mandiri dalam mengimplementasikan strategi bisnis yang telah disusun secara komprehensif, serta kemampuan dalam mengoptimalkan transformasi digital pada hampir 57%. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Mandiri
dan entitas anaknya untuk periode 30 September 2023 dan 31 Desember 2022, menunjukkan bahwa Bank Mandiri memiliki total modal sebesar Rp221.988.279 juta pada 30 Desember 2023 dan Rp273.922.880 juta pada 31 Desember 2022. Selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Pemahaman tentang tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance atau biasa disebut GCG memiliki peran penting untuk memastikan serta menjamin pelaksanaan manajemen yang dijalankan dengan baik sehingga dapat mengembangkan Bank Mandiri untuk meraih kesuksesan. Implementasi GCG merupakan upaya optimalisasi Bank Mandiri untuk memberikan nilai lebih kepada nasabah, masyarakat, juga para pemangku kepentingan selain menjadikan Bank Mandiri memiliki tingkat kooperasi yang tinggi. GCG diperlukan untuk menunjang kekuatan dan sustainability Bank Mandiri yang juga berimplikasi pada sistem strukturasi yang kokoh dan rapi. Implementasi GCG di Bank Mandiri sejalan dengan kekuatan dan perundang-undang yang berlaku sebelum menjadikan perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI. Bank Mandiri telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang dituangkan dalam surat keputusan bersama direksi dan komisaris tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan pada tahun 2000. Penyempurnaan pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan melalui pemenuhan peraturan bagi emiten yang tercatat di BI yang mewajibkan seluruh perusahaan publik untuk mengangkat pejabat dan struktur organisasi yang independen serta memberikan peran aktif sekretariat perusahaan untuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi. Baik, selanjutnya yaitu kebijakan Good Corporate Governance. PT Bank Mandiri Persero Tbk. Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Salah satu kunci utama untuk merealisasikan komitmen tersebut adalah penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance secara konsisten, serta menjadikannya sebagai budaya kerja yang berlaku di dalam Bank Mandiri. Pemahaman ini mendasari Bank Mandiri untuk melaksanakan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan bisnisnya demi mencapai tujuan bisnis jangka yang berkesinambungan. Baik, selanjutnya ada asas-asas tata kelola PT Bank Mandiri Persero Tbk. Yang pertama yaitu transparansi, mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar Bank Mandiri dapat menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen. Yang kedua yaitu akuntabilitas, mengandung unsur kejelasan, fungsi dalam organisasi, dan cara pertanggungjawaban. Bank Mandiri sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan dapat bertanggung jawab kinerjanya secara transparansi, akuntabel. Untuk itu, Bank Mandiri dikelola secara sehat, terukur, dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Selanjutnya yang ketiga yaitu responsibilitas, mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang dan ketentuan internal. Prinsip pengelolaan bank yang sehat serta tanggung jawab Bank Mandiri terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharaannya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan good corporate citizen. Yang keempat, independensi,
mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas independensi, Bank Mandiri dikelola secara independen agar masing-masing organ Bank Mandiri beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling mendominisasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir yaitu kewajaran dan kesetaraan, mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, Bank Mandiri harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, roadmap penerapan dan internalisasi tata kelola perusahaan. Tahun 1998, awal merger, kesadaran untuk mengimplementasikan GCG didorong adanya krisis perbankan akibat praktek bad governance yang menyeluruh di industri perbankan. Hal ini menyebabkan banyak bank yang harus di bailout dan kemudian direksi dan dewan komisaris perbankan harus menandatangani kontrak manajemen dengan Bank Dunia yang di dalamnya mencantumkan kewajiban bank untuk menerapkan good corporate governance. Pada tahun 2000 sampai 2001, peletakan dasar-dasar governance, komitmen, struktur, dan mekanisme. Yang pertama yaitu Bank Mandiri telah menugaskan PwC untuk melakukan diagnosis review atas penerapan pelaksanaan implementasi GCG. Yang kedua, atas implementasi pelaksanaan GCG tersebut, Standard & Poor's telah menilai dengan hasil penilaian untuk periode tahun 2003 adalah 6,2, mengalami kenaikan dari penilaian tahun sebelumnya yaitu 5,4. Nah, di sini tahun 2003, Initial Public Offering atau IPO Bank Mandiri. Dalam rangka pelaksanaan IPO Bank Mandiri, dilakukan penyempurnaan atas implementasi GCG, antara lain sebagai berikut. Di sini ada pembentukan komite-komite di level Dewan Komisaris, yaitu pembentukan sekretaris perusahaan, corporate secretary. Pelaksanaan rapat umum pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik. Selanjutnya ada Bank Mandiri melaksanakan keterbukaan informasi antara lain dalam publikasi laporan keuangan, informasi maupun peristiwa atau fakta material. Selanjutnya menyusun laporan tahunan yang tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Selanjutnya ada menghormati dan memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Nah, selanjutnya ada Bank Mandiri pertama kali mengikuti penilaian implementasi GCG oleh lembaga independen yaitu The Indonesian Institute for Corporate Governance. Dan yang terakhir ada Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance atau KNKCG mengeluarkan pedoman GCG. Nah, pada tahun 2005 ada transformasi budaya. Di sini, Bank Mandiri melakukan transformasi melalui penetapan nilai-nilai kebersamaan atau shared values, serta perumusan perilaku utama Bank Mandiri atau TIPCE yang merupakan budaya kerja baru Bank Mandiri. Nah, di sini selanjutnya ada penyusunan charter GCG yang dituangkan melalui keputusan Dewan Komisaris yang mengatur pokok-pokok pelaksanaan GCG di Bank Mandiri. Nah, pada tahun 2008 sampai 2011, transformasi budaya lanjutan. Di sini Bank Mandiri secara berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan penerapan prudent banking, good corporate governance, serta internal control melalui pengembangan website GCG, compliance risk management system, standar prosedur anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris, risk based audit tools, dan sistem informasi manajemen audit.
Selanjutnya ada pengambilan keputusan bisnis maupun keputusan manajemen lainnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG serta senantiasa mempertimbangkan semua ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2011 sampai saat ini, Bank Indonesia mengeluarkan PB1 nomor 13.1 PB1 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, di mana bank wajib menilai secara individual dan konsolidasi dengan anak perusahaan melalui pendekatan risk-based bank rating atau RBBR. Adapun salah satu faktor penilaian RBBR adalah GCG. Dengan konsistensi penerapan GCG secara terus-menerus, Bank Mandiri telah menerima penghargaan dari berbagai instansi nasional dan internasional yang independen dan profesional. Nah, selanjutnya dalam rangka upaya pencegahan penerimaan gratifikasi serta sejalan dengan himbauan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bank Mandiri menerbitkan petunjuk teknis operasional Gift Disclosure Statement pada tanggal 2 Juli 2013. Selanjutnya ada penghargaan tata kelola perusahaan. Untuk memperoleh masukan terhadap pelaksanaan GCG, Bank Mandiri ikut dalam rating yang dilaksanakan oleh pihak independen, yaitu Corporate Governance Perception Index atau CGPI yang diselenggarakan oleh IICG. Keterlibatan Bank Mandiri sebagai peserta CGPI ditunjukkan untuk memotivasi Bank Mandiri dalam melakukan perbaikan atau peningkatan praktik GCG di lingkungannya. Dari 10 tahun keikutsertaan dalam ajang CGPI, Bank Mandiri telah memperoleh penghargaan sangat terpercaya selama 7 tahun berturut-turut, dimulai dari periode tahun 2006 atau 2007 sampai dengan tahun 2012 atau 2013. Selanjutnya ada penghargaan tata kelola perusahaan. Di sini terlihat pada tabel 3.1 adanya penghargaan dari Corporate Governance Perception Index. Nah, selanjutnya ada pada tabel 3.2 adanya penghargaan dari The Indonesian Institute for Corporate Directorship. Pada tahun 2009 sampai 2013, di sini penghargaan yang diperoleh sangat terpercaya. Yang selanjutnya, perbandingan kondisi PT Bank Mandiri dengan sistem pengendalian kinerja keuangan. Dalam teori sistem pengendalian kinerja keuangan, Bank Mandiri telah mengembangkan beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan. Salah satu strategi yang digunakan adalah penggunaan teknologi digital seperti mobile banking untuk meningkatkan sumber pendanaan, mengurangi biaya operasional, mengurangi risiko kredit, dan meningkatkan keuntungan. Dalam analisis perbandingan kinerja keuangan, Bank Mandiri telah dibandingkan dengan Bank Syariah Mandiri dan Malayan Bank, BHD atau Maybank. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank Mandiri memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan Bank Syariah Mandiri, tetapi tidak secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan Maybank. Kinerja keuangan Bank Mandiri juga dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri yang ditemukan bahwa Bank Mandiri memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dalam beberapa aspek, seperti rasio ROA dan LDR, namun tidak dalam aspek lain seperti rasio NPL. Dalam sintesis, PT Bank Mandiri telah mengembangkan strategi dan struktur organisasi yang efektif untuk mengendalikan kinerja keuangan. Penggunaan teknologi digital dan struktur organisasi yang efektif telah membantu bank dalam meningkatkan kinerja keuangan. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Yang selanjutnya, pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Bank Mandiri melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi, meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja.
Metode dalam mengaitkan remunerasi individu dengan kinerja Bank Mandiri, kinerja unit kerja, dan kinerja individu, serta metode yang digunakan Bank Mandiri untuk menyatakan bahwa kinerja key performance indicator yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi. Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai based on performance, kinerja unit kerja, dan kinerja bank secara keseluruhan, namun tetap dalam anggaran yang ditetapkan. Secara umum, dalam mengimplementasikan total rewards, Bank Mandiri memberikan gaji penyesuaian gaji setiap tahun, tunjangan hari raya atau THR, uang pelaksanaan cuti tahunan, dan uang cuti besar yang diberikan untuk setiap periode masa kerja 3 tahunan. Yang selanjutnya, sistem pengendalian kinerja keuangan. Sistem pengendalian kinerja keuangan adalah serangkaian prosedur, kebijakan, dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan keuangan suatu organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian kinerja keuangan sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi, meminimalkan risiko keuangan, dan memastikan akuntabilitas. Melalui adanya sistem ini, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi keuangan yang dapat diandalkan dan akurat. Sistem pengendalian kinerja keuangan membantu manajemen dalam mengawasi dan mengendalikan kinerja keuangan organisasi secara keseluruhan. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan yaitu dalam pengelolaan GCG, maka bank dapat membentuk struktur dan fungsinya yang bertugas untuk mengelola pelaksanaan GCG di bank. Pembentukan struktur pengelolaan ini dimaksudkan agar pengelolaan GCG dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Struktur pengelolaan GCG disesuaikan dengan skala organisasi dan kompleksitas usaha yang ada di bank, serta fungsi pengelolaan GCG adalah untuk membantu Dewan Komisaris selaku penanggung jawab pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang penerapan GCG. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, termasuk pada saat penyusunan visi misi, rencana strategi, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.